Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Semoga saudara selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tapi sekalipun jika pada pagi hari ini saudara dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sedih, percayalah Tuhan Yesus senantiasa ada bersama-sama menyertai kita. Sekalipun mungkin belum ada mujizat atau tidak ada mujizat yang Tuhan Yesus berikan, tapi yakinlah, berimanlah, Tuhan Yesus pasti selalu ada dan menyertai. Light of Revival pada pagi hari ini saya mengambil sebuah tema, yaitu iman tanpa mujizat. Nats yang menjadi dasarnya saya ambil dari Ibrani 3 ayat yang ke-19. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Konteks ini berbicara tentang Yesus Kristus dan Musa, di mana penulis Ibrani membandingkan bahwa sekalipun Musa adalah tokoh yang begitu penting dalam sejarah perjalanan umat Israel dalam perjanjian lama, tapi tetap Yesus lebih besar daripada Musa. Karena itu penulis Ibrani mau supaya orang-orang Kristen pada saat itu tetap percaya kepada Tuhan Yesus, tidak seperti bangsa Israel pada waktu itu yang dibawa pergi dari Mesir menuju Kanaan. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Sebenarnya ayat ini dikutip dari Ulangan 1 ayat yang ke-32. Tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. Jadi ini konteksnya ini bahwa bangsa Israel itu telah dibawa dari Mesir menuju Kanaan dan begitu banyak penyertaan Tuhan yang diberikan. Tapi bangsa Israel ini tidak percaya. Begitu banyak mujizat yang Tuhan berikan, tapi bangsa Israel ini tidak percaya. Kita kembali ke teks kita. Jika kita mundur satu ayat, pada ayat yang ke-18 dikatakan bahwa dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tidak akan masuk ke tempat perhentiannya, bukankah mereka yang tidak taat? Nah, di sini dikatakan tidak taat, lalu ayat berikut dikatakan tidak percaya. Jadi ketidaktaatan mereka ini adalah bukti dari ketidakpercayaan mereka, bangsa Israel ini. Padahal kalau kita lihat sepertinya sesuatu hal yang tidak masuk akal dalam tanda petik, bahwa mereka telah melihat begitu banyak penyertaan Tuhan, begitu banyak mujizat yang Tuhan berikan kepada mereka, tapi mereka tetap tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan kita lihat bahwa sejak mereka masih ada di Mesir, Tuhan begitu memberikan banyak mujizat, 10 tulah hanya menghinggapi Mesir, sedangkan di Israel, di tanah Goshen, itu tulah itu tidak menulahi mereka. Bahkan sejak awal mereka melangkahkan kaki mereka keluar dari tanah Mesir, mujizat Tuhan langsung menyertai mereka dengan memberikan tiang awan pada waktu siang, tiang api pada waktu malam, bahkan membelah laut Teberau. Bahkan juga Tuhan memberikan mana, memberikan daging, dan memberikan air keluar dari batu, dan masih banyak lagi mujizat-mujizat yang Tuhan berikan kepada mereka di tengah perjalanan mereka. Tapi mereka masih tidak percaya dengan begitu banyak mujizat. Hal lain yang serupa dengan itu kita bisa lihat dalam Perjanjian Baru, seperti dalam Lukas 10 ayat 13. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Matius 11 ayat 20. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota itu yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizatnya. Ya, memang ada orang yang menjadi percaya karena mujizat, tapi tidak menutup kemungkinan juga Alkitab mengatakan bahwa begitu banyak orang yang telah mengalami mujizat, tapi mereka tetap juga tidak percaya. Apa poinnya, saudara? Poinnya bahwa iman itu jauh lebih penting daripada mujizat. Bahkan kalau kita lihat dalam beberapa tokoh dalam Perjanjian Lama, itu mereka tetap percaya kepada Tuhan, walaupun Tuhan tidak menolong mereka, tidak menyertai mereka, tidak memberikan mujizat kepada mereka, tapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Kita bisa lihatnya dalam kitab Daniel 3 ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi di sini ketiga orang Sadrak, Mesak, Abednego ini disuruh menyembah
patungnya raja, tapi mereka karena tidak menyembah, raja hendak memasukkan mereka dalam perapian. Tetapi apa jawab mereka kepada raja? Mereka tidak akan menyembah, sekalipun Tuhan tidak menolong mereka dalam perapian itu, mereka tetap percaya dan mereka tidak akan menyembah patung itu. Itu iman yang luar biasa. Ada sebuah lagu yang mengatakan, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Saudara, ini iman yang sungguh sangat luar biasa. Ada seorang mengatakan begini, mujizat dapat membangkitkan iman, tapi iman yang kuat dapat membuat mujizat tidak lagi dibutuhkan. Iman bukanlah tentang apa yang kita lihat, tapi tentang apa yang kita percayai, bahkan ketika tidak ada mujizat yang terlihat. Jadi saudara, dalam keadaan apapun kita, walaupun Tuhan tidak memberikan mujizat, tapi orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya, apapun keadaannya, dia tetap percaya, tetap beriman kepada Tuhan, sekalipun tanpa mujizat. Karena iman lebih besar daripada mujizat, lebih berarti daripada mujizat. Ini bukan berarti bahwa kita anti mujizat, tidak. Kalau Tuhan memberikan mujizat, kita bersyukur. Tapi kalaupun tidak, iman jauh lebih besar daripada mujizat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Tuhan telah mengajarkan kami betapa pentingnya iman kami terhadap-Mu ya Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak memberikan kami mujizat, tapi tolonglah kami agar kami selalu percaya, selalu yakin bahwa Tuhan kami tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sertai kami di sepanjang hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Shalom.